Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas seperti biasa full time verdict 6 hal yang paling krusial terjadi di matchday ke-32 antara Chelsea melawan Manchester City. Pertandingan yang berakhir dengan skor 0-3 untuk keunggulan Manchester City di pertandingan kali ini membuat gue bingung ya antara mungkin bahagia tapi juga sedih dan sangat kecewa. Tapi yang pasti gue sangat kecewa dengan permainan Chelsea di pertandingan kali ini di bawah Liam Rossonier. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Manado, True Blue dari Banjarmasin, dan True Blue dari Jakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect selalu buat kalian dan sehat selalu. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di pertandingan 90 menit di Stamford Bridge. Penampilan Chelsea di babak kedua sangat mengecewakan. Setelah 45 menit awal, Chelsea mampu menahan imbang permainan dari Manchester City ya, dengan seluruh compactness yang diciptakan oleh Liam Rossonier. Di beberapa menit awal ini gue merasa Liam Rossonier mampu membuat satu perbedaan dengan game plan yang sangat matang dimainkan oleh sang pelatih sejak menit awal. Tapi sayangnya di pertandingan ini Chelsea tidak mampu mengembangkan permainan di babak kedua. Ada hal yang sedikit mengganjal di hati gue ya. Walaupun di babak pertama penampilan Chelsea ini sangat baik, tidak ada error secara individual dan bekerja dengan sangat baik secara organisasi. Permainan low block dengan counter attack yang cepat ini ditunjukkan oleh Chelsea di babak pertama. Beberapa kali Cole Palmer ya berhasil melesakkan tendangan walaupun side netting tapi cukup mengancam gawang Donnarumma. Terlepas dari itu, Chelsea di babak pertama itu bermain cukup pragmatis. Penguasaan bola banyak dipegang oleh Manchester City sebanyak 67% kalau nggak salah itu dikuasai oleh Manchester City di babak pertama. Walau begitu, Manchester City tampak kurang klinis ya di babak pertama walaupun sempat mengancam gawang Chelsea. Jeremy Doku yang biasanya bermain dengan sangat eksplosif di babak pertama berhasil dimatikan oleh Malo Gusto. Begitu juga dengan Semenyo, beberapa kali mencoba mencari peluang untuk melesakkan tendangan keras ke arah gawang Robert Sanchez, tapi masih bisa dihalau oleh Marco Correa ya. Begitu juga dengan Robert Sanchez bekerja dengan sangat baik. Ada tendangan dari Ryan Cherki yang hampir saja masuk ke gawang Robert Sanchez, tapi mampu ditanggulangi dengan sangat baik oleh Robert Sanchez. Secara overall, ini lini defense Chelsea di babak pertama bekerja dengan sangat baik dan organisasi Chelsea juga ini bekerja dengan sangat baik. Tapi sayangnya memang di babak kedua ya, ini ada satu momentum dari Manchester City, serangan Manchester City yang berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik. Oreli yang dipaksa untuk maju ke depan, begitu juga dengan Matheus Nunes ya dari sisi kanan, ini mendouble up posisi wing di lini serang Manchester City atau final third dari defense yang disiapkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini. Majunya Oreli ini begitu mengkhawatirkan karena di musim ini Oreli bisa menjadi salah satu motor atau power horse dari lini serang Manchester City ya. Dengan tampil gemilangnya Oreli di pertandingan ini membuat Manchester City bisa mengembangkan permainan di babak kedua dan itu yang gue sayangkan, tidak ada reaksi positif yang dikeluarkan oleh Chelsea di babak kedua sehingga gol demi gol terjadi dan masuk ke gawang Chelsea di pertandingan kali ini. Marc Guéhi berhasil menggandakan kedudukan dengan gol yang sangat mudah ya dilesakan oleh Marc Guéhi, dan begitu juga di pertengahan babak kedua Jeremy Doku berhasil melengkapkan kemenangan Manchester City atas Chelsea di pertandingan kali ini. Secara overall tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh Liam Rossonier ya di babak kedua ini, walaupun di babak pertama Chelsea sempat berhasil menahan gempuran demi gempuran dari Manchester City dan itu adalah hasil yang kita dapatkan. Ini kekalahan ketiga berarti di Premier League secara beruntun ya. Ini sejak 1997 tidak pernah Chelsea kalah 3 kali beruntun di Premier League. Dan ini juga menjadi catatan yang sangat buruk bagi Liam Rossonier dan dia harus bisa mengubah situasi seandainya Chelsea masih ingin berjuang untuk masuk ke UCL spot di musim ini. Tapi kemenangan Manchester City ini membuat jarak dengan Arsenal semakin menipis. Bahkan secara kalkulasi, ini poin Arsenal dan Manchester City ini sudah sama ya. Pun Manchester City ini masih menyimpan 2 pertandingan, tapi kelihatannya sih Arsenal sudah sangat tertekan ya dengan kekalahan dari Bournemouth di pekan ini. Nah kita mulai aja, ini dia 6
hal yang paling krusial ya yang akan gua rating di pertandingan kali ini. Gua akan memberi box merah buat Moses Caicedo. Ini adalah pemain yang membuat blunder di gol kedua berarti ya. Gol yang berhasil disahkan oleh Mark Gehi. Moses Caicedo ini sebenarnya bekerja cukup baik di babak pertama, tapi sayangnya di babak kedua kelihatannya konsentrasi dari Moses Caicedo ini hilang entah kenapa ya, dan dia terasa lebih ragu-ragu dalam memainkan bola ya, tidak seperti yang biasa dimainkan oleh Moses Caicedo. Dan ini juga mungkin karena memang tumpukan pemain Manchester City ya di final third Chelsea ini membuat lini tengah Chelsea cukup kewalahan, karena kita tahu di babak kedua itu bahkan sampai Kusanov itu bisa melepaskan tendangan ke arah gawang Robert Sanchez. Ini berarti memang secara organisasi Chelsea masih sangat kalah dari Manchester City ya di pertandingan kali ini, dan kesalahan yang dilakukan oleh Moses Caicedo ini sangat fatal di pertandingan ini ya, dan harusnya Moses Caicedo mampu untuk melepaskan atau melakukan clearance ya, walaupun memang secara struktur itu build up yang dilakukan oleh Robert Sanchez itu terlihat sangat terburu-buru dan akhirnya harus dibayar dengan gol dari Mark Gehi di pertandingan ini ya. Ya, itu merupakan pelajaran yang cukup berharga buat Liam Rosenior untuk mempersiapkan lini tengah Chelsea dan juga struktur organisasi yang jauh lebih baik lagi ya jika memang ingin bermain sangat cepat. Karena dari babak pertama ini Chelsea bermain sangat terburu-buru, bahkan sempat beberapa kali Chelsea terkena jebakan offside dari lini defense-nya Manchester City ya. Semoga aja ini pertandingan ini bisa jadi breakthrough buat Liam Rosenior dan tidak drag down Chelsea jauh lebih parah lagi ya. Berikutnya gue akan kasih box merah untuk Robert Sanchez. Ini adalah juga downfall yang sangat jelas ya di babak kedua ya. Gol dari Oreli itu menurut gue harusnya masih bisa ditanggulangi oleh Robert Sanchez. Begitu juga dengan gol Gehi ya, yang kelihatannya memang placing yang harusnya bisa ditepis oleh Robert Sanchez di pertandingan ini ya. Tapi gol Doku itu 1v1 memang cukup sulit untuk ditanggulangin. Tapi anyway, di babak pertama sebenarnya Robert Sanchez bermain dengan sangat baik. Bahkan gue beberapa kali memuji di live stream ya, teman-teman juga lihat itu pertandingan atau penampilan dari Robert Sanchez ini begitu memukau. Tapi sayang tidak bisa tampil konsisten sepanjang 90 menit dan akhirnya Chelsea harus kebobolan 3 gol di pertandingan kali ini. Robert Sanchez sebagai salah satu kiper yang harusnya bisa step up di pertandingan ini gagal melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama di babak kedua. Tidak adanya build up play, tidak adanya save ya, dan juga penyelamatan krusial ini benar-benar menjadi tanda tanya apakah ini adalah kesalahan individual atau memang sistemis ya, karena adanya mismanagement dari Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Kemudian gue akan kasih box merah untuk lini defense. Ini udah jelas banget defense terutama di babak kedua sangat keteteran ya dari gempuran menggebu-gebu Manchester City. Tapi ya mungkin nggak sepenuhnya ini adalah kesalahan dari lini defense ya, karena memang secara organisasi harusnya Liam Rosenior ini mampu mempersiapkan tim ini untuk berlaga di babak kedua, dan harusnya lini defense juga semakin diperkuat ya dengan adanya Jorel Hato. Walaupun tidak bisa bermain konsisten 90 menit dengan baik, tapi Jorel Hato di pertandingan ini di babak pertama bekerja dengan cukup maksimal menurut gue, dan itu juga babak kedua. Chelsea lebih banyak diserang, 3 gol bersarang di babak kedua, dan Chelsea tidak mampu membalas ya. Tidak memiliki firepower untuk melesakkan gol ataupun mengancam gawang dari Donnarumma. Beberapa kali bola memang sempat mengarah ke gawang, tapi masih sangat lemah, dan ini masih sangat jauh untuk membuat threat ya ke gawang Manchester City. Ya, ini juga harus bisa ditweak oleh Liam Rosenior ya, karena memang ini menjadi urgensi. Seandainya kita nggak bisa mencetak gol dengan pertahanan rapuh, tentu Chelsea akan kalah di setiap laga ya. Kemudian gue akan kasih box merah juga untuk second half. Ini jelas banget second half yang begitu kedodoran ya, berbeda banget dengan apa yang ditunjukkan oleh Chelsea di babak pertama. Ini juga harus menjadi perhatian dari Liam Rosenior, karena memang harusnya ada sense ya, common sense yang terjadi dilakukan oleh Liam Rosenior, terutama saat tahu bahwa Pep Guardiola ini sedang mengincar gelar juara ya, dan sedang mati-matian ingin memenangkan pertandingan. Tentu di babak kedua setelah babak pertama dia kalah ya, dan
hanya bisa bermain imbang melawan Chelsea dan defense Chelsea dengan sangat baik. Ini tentu akan di-break oleh Pep Guardiola di babak kedua. Sayangnya hal ini kelihatannya tidak bisa cepat ditangkap oleh Liam Rosenior ya di pertengahan atau di pergantian babak. Gue nggak tahu apa yang dipersiapkan oleh Liam Rosenior untuk menghadapi babak kedua. Mungkin nggak ada briefing yang pasti juga ya. Mungkin cuma sekedar memberi semangat dan wejangan, dan itu tercermin di permainan babak kedua. Dan itu juga gue akan memberi box merah buat Liam Rosenior yang paling bertanggung jawab dengan performa Chelsea di pertandingan kali ini. Liam Rosenior ini harusnya mampu membawa Chelsea jauh lebih baik lagi di babak kedua. Ya, ini adalah salah satu akibat dari penunjukan pelatih yang kurang berpengalaman ya melawan Pep Guardiola di saat mode total attack seperti saat ini ya, saat dia ingin mengejar gelar juara. Ini harusnya Liam Rosenior tahu betul bahwa di babak kedua Pep Guardiola ini pasti akan mendouble threat dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh Manchester City kepada Chelsea ya. Harusnya either dia memang memilih untuk bermain benar-benar bertahan di babak kedua dengan memasukkan lebih banyak lagi pemain bertahan, atau justru sebaliknya Chelsea harus jauh lebih menyerang ya dengan menyiapkan pemain-pemain yang mungkin nggak works di babak pertama untuk digantikan dengan para pemain baru di babak kedua, sehingga Chelsea mampu mengancam gawang dari Manchester City dan akhirnya mungkin City tidak terlalu fokus untuk mendouble up intensitas serangan seperti yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Matt Verland sendiri sudah pernah melakukan hal ini twist ya di babak kedua dan berhasil menahan imbang Manchester City. Gol terakhir dari Enzo Fernandez ini berhasil menyamakan kedudukan di putaran pertama, dan Enzo Fernandez juga menjadi salah satu poin penting yang hilang di pertandingan kali ini sehingga lini tengah Chelsea ini benar-benar nggak berjalan. Moses Caicedo yang bekerja sendirian, Andre Santos yang kelihatannya kebingungan, dan yang paling parah Esteva Willian ya yang mendapatkan kartu kuning di awal babak pertama sehingga dia tidak bisa bermain dengan full capacity di lanjutan 90 menit ini ya. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting buat Chelsea. Chelsea bisa melalui 6 pertandingan lagi setelah ini ya. Nah, ini dia 6 hal paling krusial menurut gue yang harus di-review di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen bagaimana penilaian gue terhadap poin-poin ini ya. Karena semuanya berwarna merah dan ini adalah menurut gue hal pemain-pemain atau keputusan yang paling impactful dari kekalahan Chelsea di pekan ke-32 ini. Overall masih ada 6 pertandingan yang harus disiapkan oleh Rosenior ya untuk mengamankan Chelsea di posisi UCL musim ini. Next week kita akan melawan Man United di Stamford Bridge juga. Harusnya ini menjadi laga yang mampu dimenangkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini karena memang Man United ini secara organisasi dan juga pemain ini tidak jauh lebih baik daripada Manchester City ya. Masih banyak loophole yang mampu dieksekusi atau diekspos oleh Liam Rosenior di pertandingan melawan Manchester United. Tinggal bagaimana nanti Liam Rosenior harus menata kembali serpihan-serpihan dari hancurnya Chelsea di malam ini dan mempersiapkan tim ini untuk tampil jauh lebih baik di pekan ke-33. Coba tulis pendapat kalian mengenai performa Chelsea dan apakah Chelsea mampu masuk ke UCL spot di musim depan. Tulis pendapat kalian di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa subscribe yang pasti ya, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber dan kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue, up the Chelsea.